Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurfanzar Rehan Setiawan dari kelas DRM 2, kelompok 4 dengan NIM 22/49112/SV/20663. Halo teman-teman, kenalin nama aku Melan Bima Setiawan dari kelas DRM 2 dengan nomor NIM 22/49115/SV/20664. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Khalilullah. Saya berasal dari kelompok 4 kelas DRM 2 dengan NIM 22/49159/SV/21095. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat Telegram bot melalui database pada HDSQL. Jadi ketika kita mengirim pesan melalui Telegram dapat langsung terintegrasi dengan database yang berada pada HDSQL melalui pemrograman Python menggunakan aplikasi Tony. Oke, pertama-tama kita perlu menginstal aplikasi yaitu Tony untuk membuat program itu sendiri, lalu HDSQL untuk membuat database, dan MySQL untuk membuat koneksi dari Tony ke database HDSQL. Buat teman-teman semuanya yang belum mendownload, bisa mendownload HDSQL. Oke, di sini ada beberapa versi. Silahkan pilih salah satu, berapapun versinya. Di sini saya menggunakan versi yang 12.1.0.6552. Bisa diinstal di sini. Lalu dapat menginstal MySQL di sini. Di sini saya sudah mendownload yaitu HDSQL dan MySQL. Lalu kita juga perlu mendownload Tony di sini untuk membuat pemrograman itu sendiri. Oke, bisa di-download di sini. Di sini ada versi 4.0.1, versi paling baru. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai membuat jaringan terlebih dahulu, yaitu di HDSQL. Ketika kalian pertama kali membuka, akan muncul tab seperti ini. Kita dapat membuat jaringan baru. Klik ikon new di sini. Nah, ketika sudah muncul, kita bisa ubah namanya menjadi disesuaikan dengan kebutuhan saja. Lalu untuk user dan password, kita menggunakan password dari aplikasi MySQL ketika menginstal pada Windows. Oke, di sini kita sudah bisa membuat jaringan. Lalu langkah selanjutnya kita perlu membuat database sebagai tempat kita menyimpan data. Jadi ketika data-data itu diinputkan melalui Telegram, nanti akan secara otomatis tersimpan pada database yang akan kita buat ini. Langkahnya adalah dari percobaan ini kita klik kanan, create new database. Nah, di sini kalian bisa memberi nama database kalian sesuai dengan kebutuhan kalian. Di sini saya sudah memiliki data dengan nama tabel stock part
bengkel. Jadi di sini saya akan membuat inventaris spare part melalui database. Di sini saya sudah memiliki beberapa contoh seperti nomor 1 bearing memiliki stok 30 dengan harga 50.000, statusnya ready, tanggal inputnya ini yaitu tanggal ini akan sesuai mengikuti kapan kita menginputkan data. Oke, setelah membuat database jaringan, kita buat bot di Telegram terlebih dahulu, yaitu kita bisa pergi ke Chrome, lalu ketik saja Telegram, lalu kita inputkan saja Telegram yang sudah kita miliki. Lalu kita ketik Fatherbot. Di sini Fatherbot, di sini adalah channel untuk membuat bot di Telegram. Kita klik. Nah, kita sudah masuk. Di sini kita bisa langsung start untuk memulai pembuatan bot pada Telegram. Ketika kita ketik start, akan muncul menu seperti ini. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu create a new bot atau edit your bot, atau di sini masih ada banyak pilihan yang lainnya. Di sini kita akan membuat bot baru, yaitu dengan mengetik /new bot. Di sini akan muncul pesan seperti ini, dan kita diminta untuk memberi nama bot yang akan kita gunakan, yaitu saya memberi nama stock parts bengkel. Lalu kita diminta untuk membuat username dengan username _bot. Di sini harus ditulis _bot agar username dapat terdeteksi. Di sini saya sudah membuat username dengan nama dtmugm_bot. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan pesan seperti ini. Pesan ini terdapat token yang akan kita gunakan nantinya ketika kita membuat pemrograman Python di Tony. Jadi ini nanti digunakan untuk mengkoneksi antara Telegram ke Tony, lalu Tony akan memberikan perintah ke database untuk mengubah data atau menginput data atau lain sebagainya. Oke, setelah kita membuat bot, kita cek dengan username apakah bot kita sudah ada. Oke, bot kita sudah muncul di Telegram, yaitu stock parts bengkel. Di sini kita belum bisa memberikan perintah apa-apa karena kita belum memberikan pemrograman apa yang diminta pada Telegram channel ini. Oke, sekarang kita bisa pergi ke aplikasi Tony. Oke, di sini saya sudah membuat program. Yang pertama yaitu mengetahui stok apa saja yang sudah siap untuk dijual atau yang tidak siap. Lalu yang kedua, kita dapat menginput data. Ketika ada barang baru datang, kita bisa menginputkan melalui perintah yang kita buat di sini. Lalu yang ketiga yaitu kita dapat mengupdate atau memperbarui data yang sudah kita miliki di database. Misalkan barang ini sudah terjual hari ini 2, maka kita harus memperbarui data pada database agar barang itu tetap update. Lalu yang selanjutnya terdapat fitur delete untuk menghapus data ketika data itu sudah tidak tersedia atau sudah tidak dijual lagi. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginstal terlebih dahulu Telebot.
Di sini adalah library yang kita gunakan agar ketika kita memberikan perintah untuk terkoneksi ke Telegram dapat terbaca oleh sistem. Kita bisa pergi ke tools, lalu manage plugin. Nah, di sini kita ketik Telegram. Kita search. Nah, di sini terdapat Telebot atau Telegram Bot Library. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini nanti kita bisa install. Karena saya sudah menginstal, jadi fitur install sudah tidak ada. Setelah menginstal, kita bisa close. Lalu selanjutnya kita menginstal MySQL Connector. Ini adalah library yang digunakan agar perintah yang kita masukkan ke pemrograman di sini dapat terbaca dan terkoneksi ke database yang kita buat di sini. Oke, kita bisa install di tools, lalu open system shell. Di sini kita bisa perintahkan lalu kita bisa enter. Nanti akan otomatis menginstal library MySQL Connector. Di sini karena saya sudah menginstal, jadi bisa langsung melanjutkan proses. Setelah menginstal MySQL Connector, kita bisa mengkoneksikan antara pemrograman melalui Tony ke HDSQL, yaitu database, melalui perintah di sini. Di sini kita memberikan perintah mysql.connector.connect untuk mengkoneksikan ke database melalui host, localhost. Karena kita tidak merubah IP, maka kita bisa tulis saja localhost. Lalu user ini juga default, namanya ini root. Jika kita tidak mengubah user, ini akan tetap sama. Lalu password harus disesuaikan dengan password yang kita inputkan tadi ketika membuat jaringan di sini, harus sama. Jadi kita masukkan, lalu database kita masukkan harus sesuai nama database di sini dengan yang ada pada database di sini, yaitu stock parts Bengal. Bisa disesuaikan. Oke, di sini. Setelah itu, untuk tokennya sendiri, tokennya ini bisa kita copy. Yang di sini, dari sini ke sini kita copy semua. Nah, yang ini bisa kita copy, lalu kita pastekan ke API sama dengan token. Ini bisa kita pastekan ke sini, lalu berikan perintah bot sama dengan telebot API untuk memberikan perintah telebot. Oke, setelah itu kita bisa memberikan perintah ketika di Telegram kita ketik start, itu akan muncul apa. Nah, di sini saya memberikan ketika Telegram kita ketik /start, di sini perintahnya seperti ini, add bot.message _handler comments start. Ini sebenarnya tidak harus start, ini bisa diganti apapun seperti mulai atau yang lainnya. Ini hanya variabel. Lalu di sini bisa dari telebotnya itu, Telegram bot dapat memberikan balasan seperti ini. Kita bisa ketikkan
sesuai kebutuhan. Nah, di sini saya sudah membuat balasannya seperti ini. Kita bisa cek di Telegram stok part bengkel. Ketika kita berikan /start, oh maaf, harus di run dulu. Kita run terlebih dahulu. Oke, buat start running berarti bootnya sudah berjalan. Kita coba, kita klik start lalu di send message, akan muncul pesan seperti ini. Pesan ini muncul karena kita inputkan dari program di sini tadi. Hai, selamat datang di Bootstrap Bengkel, silahkan pilih. Nah, di sini kita berikan rincian agar mempermudah pengguna. Terdapat menu apa saja yang ada di telebot ini, Telegram bot. Makanya kita berikan menu di sini. Terdapat menu persediaan, masukkan atau perbarui atau hapus. Oke, selanjutnya kita lanjut. Di sini kan tadi kita membuat perintah start, lalu muncul ini. Lalu kita buat perintah lagi /persediaan. Nanti akan muncul perintah balasan seperti ini. Ini bisa dirubah-rubah sesuai kebutuhan. Kita cek di Telebot seperti apa ketika kita klik /persediaan. Ini ketika kita memberikan seperti ini /stock, ini akan otomatis menjadi bisa kita klik di sini. Jadi tanpa kita mengetik, kita sudah bisa memberikan perintah seperti ini. Nah, ketika kita klik persediaan, terdapat balasan seperti ini. Silahkan ketik /stock spasi ready atau not ready untuk melihat stok yang tersedia. Di sini karena saya memberikan perintah, silahkan ketik stok ready atau not ready. Jadi ketika kita ketik /stock spasi ready, di situ akan muncul barang-barang apa saja yang ready di sini. Barang-barang apa saja yang ready di sini akan muncul ke Telegram. Spasi ready. Kita bisa cek di sini. Oke, akan muncul di sini spesifikasi barang-barang apa saja yang ready, berikut beserta stoknya, lalu harga, dan juga keterangannya. Kita juga dapat melihat stok yang tidak tersedia, yaitu dengan cara /stock not ready. Kita enter. Nah, di sini karena di database yang tidak ready itu hanya VBEL, jadi yang muncul hanya VBEL. Kita lihat, oke, sama, hanya VBEL yang not ready, yang lainnya ready semua. Oke, kita lanjutkan. Setelah melihat persediaan melalui perintah stock / di sini stock, lalu message text split, ini maksudnya agar ketika kita memberikan input pesan seperti ini dapat lebih dari satu kata yang terbaca. Jika tidak diberikan perintah tersebut, yang terbaca hanya stock, yang not ready tidak akan terbaca. Oke, di sini rumusnya yaitu execute untuk mengeksekusi perintah.
Dan ini adalah agar balasan itu terkirim dengan rapi. Karena kalau tidak dibuat seperti ini, balasan tidak rapi. Lalu yang kedua ada fitur masukan atau input data. Di sini saya beri perintah masukkan, lalu dari bot itu akan membalas silakan input data dengan format sebagai berikut. Di sini sudah saya berikan keterangan bagaimana cara menginput datanya, disesuaikan dengan rumus yang kita buat di sini, urut-urutannya agar tidak miskomunikasi, agar tidak salah input pada kolom. Kita sesuaikan urutannya yaitu seperti ini. Lalu kita coba. Kita tadi di fitur masukkan, kita bisa klik di sini langsung masukkan. Akan muncul pilihan seperti ini. Jadi ketika kita memberikan inputan message seperti ini /input, nanti akan otomatis masuk ke database. Oke, kita coba ring. Ini kan perintahnya /input spasi nama spasi stop. Ini input, nama ini namanya adalah ring, lalu stoknya misalkan ada 20, lalu harga, di sini ada keterangan format harga dalam ribuan, jadi dikasih K di sini. Lalu format statusnya dibuat ready atau not ready. Kita buat stoknya itu 20, lalu harganya kita buat 2000 jadi 2K. Statusnya ready, kita buat ready saja di sini, kita send. Oke, kita kirim. Oke, data sudah kami simpan di sini. Karena saya memberikan perintah balasan ini, oke, data sudah kami simpan sebagai tanda konfirmasi bahwa data itu sudah terkirim ke database. Mari kita coba cek ke database apakah sudah masuk. Kita refresh. Oke, di sini sudah masuk ring dengan jumlah 20, harga 2000 dengan status ready pada tanggal dan jam sekian. Ini terdapat dua karena tadi ada dua inputan, jadi ada dua konfirmasi juga, dan yang masuk juga dua. Oke, selanjutnya terdapat fitur perbarui. Jadi ini akan memperbarui data yang kita inputkan yang sudah ada di database di sini tadi. Kita coba perbarui. Oke, di sini sudah terdapat balasan. Kita ketik kita share. Oke, kita harus play lagi karena jaringan di sini terlalu buruk. Dan kita run. Oh, ternyata di sini tadi kita menginputnya salah ya. Jadi ketika kita menginputnya tidak sesuai, sistem akan otomatis tidak mau berjalan dan berhenti. Oke, kita perbaiki di sini /update, yaitu update di sini, lalu namanya adalah ring, stoknya 0 dengan harga 2000, statusnya not ready. Oke,
kita kirim. Oke, data sudah kami update. Kita bisa cek ke database, kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini dua-duanya berubah, bahkan ini mungkin bisa jadi tiga-tiganya karena memiliki variabel nama yang sama. Jadi ketika memiliki nama yang sama akan otomatis berubah semua. Seperti ini. Oke, di sini kita juga bisa cek melalui Telegram dengan inputan stok persediaan. Kita klik. Nah, kita akan mencari barang apa saja yang tidak ready atau tidak siap. Kita ketik. Oke, kita kirim. Nah, di sini terdapat V-belt dan ring yang tidak ready sesuai dengan tabel yang ada pada database. Oke, selanjutnya setelah update terdapat fitur hapus, yaitu fungsinya untuk menghapus data yang ada pada database melalui Telegram. Jadi di sini saya memberikan fitur agar mempermudah pengguna untuk memperbarui atau menginput dan juga menghapus data tanpa membuka aplikasi-aplikasi yang harus membawa laptop atau yang lainnya. Kita cukup perlu menggunakan media sosial yang mungkin bisa saja sering kita gunakan seperti Telegram ini. Oke, kita coba fitur untuk mendelete data. Kita langsung saja ke hapus. Ini akan menghapus data. Di sini terdapat perintah /delete spasi nama part. Jadi cukup kita mengetikkan nama part saja, otomatis nama part itu akan terhapus. Misalkan di sini terdapat ring 3 kali, terdapat nama ring. Ini akan otomatis terhapus ketika kita memberikan perintah delete spasi nama parts. Mari kita coba. Oke, di sini saya akan menghapus ring. Oke, di sini sudah ada konfirmasi data telah terhapus. Kita lihat di database apakah terhapus dengan cara di-refresh terlebih dahulu. Oke, ketiga-tiganya akan terhapus karena memiliki nama yang sama. Oke, program ini tadi fitur-fiturnya sudah kita coba semua dan ternyata berhasil semua. Jangan lupa di save, lalu diberi nama yang sesuai agar tidak bingung untuk mencari. Jadi di sini botnya sudah berjalan dengan normal. Ketika kita berikan perintah-perintah yang sesuai dengan program yang kita buat. Program ini juga bisa dibuat untuk membuat database yang lainnya, bukan hanya untuk stok part bengkel ini. Bisa saja untuk data-data yang lain agar memudahkan pekerjaan dan juga tabelnya pun juga bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Tidak harus seperti ini. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.